Oke, ini saya jelasin tadi tipe operation di manufaktur. Jadi kita akan sering mengenal ada namanya MTS ya, atau kalau sebut kita itu mass production, di made to stock. Jadi made to stock itu kita produksiin dulu barangnya ya, baru nanti taruh masuk di stok ya, baru kemudian kita dijualin oleh tim salesnya ataupun tim marketingnya ya. Jadi kalau ada MTS gini sebenarnya biaya produksinya itu bisa ditekan ya, karena kan dia langsung produksi banyak ya. 1 minggu direncanakan langsung produksi seret, mesin yang sama ataupun mesin yang sama, produknya yang sama ya. Jadi biaya memproduksinya, biaya manufacturingnya itu agak bisa lebih hemat. Kemudian cepat kalau customer mau minta, kan kita harus kalau mass production kan punya stok. Jadi customer mau minta, itu cepet ya, cepet istilahnya langsung diberi ya. Bisa distributor atau sales atau customer ke pabrik orderannya, saya orderan untuk minggu depan ya. Dia nggak perlu nunggu beberapa lama, jadi mungkin 2-3 hari sudah ada, saya kirim duluan ya. Jadi kita punya stok barang A 500, orderannya 1.000 misalnya, dikirim dulu 500-nya ya, baru nanti kita produksiin sisanya 500, yang lainnya diproduksiin nanti dikasih bertahap juga ke customer. Jadi mereka cepat mendapatkan produknya, barangnya. Nah, ini berikutnya ada MTO, make to order. Ini agak kebalikan sedikit ya. Jadi dipesan dulu ya. Jadi ada orderan dulu, baru dibuatin ya. Kemudian barangnya baru diberi, dan itu butuh waktu ya. Jadi waktunya agak lama pasti. Jadi customer harus mau menunggu untuk produk-produk MTO ya. Tapi dia bisa lebih ke customize ya. Jadi lebih bisa sesuai keinginannya si pembeli ya. Beli mau detail-detail khusus, mau tambah-tambahan, itu masih bisa produk-produk untuk yang MTO ya. Dan pasti inventorinya bisa direduce, jadi nggak terlalu banyak nyetok finish good. Kalau made to stock kan harus nyetok ya, siap-siap dia kalau ada pesanan langsung dikasih. Tapi kalau nggak ada pesanan, ya ini kan down banyak lama nih. Kalau nggak laku-laku bisa expired nanti ya. Jadi kalau yang produk MTO itu kan nggak ada finish good ya, nggak. Yang ada mungkin bahan, tapi finish goodnya nggak ada. Sehingga dia kalau ada pesanan baru nanti dia dibuatin, barangnya selesai, ya pasti ini laku karena udah pesanan. Dan service levelnya atau pemenuhan permintaan ke customernya itu bisa lebih bagus, karena kan customer minta 5.000 ya pasti dibuatin 5.000 lah ya. Tapi kalau made to stock, kadang-kadang kita nggak siap dengan stok yang kita punya ya, baik finish good maupun bahan baku. Pesanan 1.000 tapi total terakhir sampai minggu berakhir dia hanya bisa ngirim 900, karena memang kemampuan untuk menganalisa stoknya itu masih kurang misalnya. Tapi itu baru satu produk kan. Jadi service levelnya jadi kurang bagus, beda sama MT. Oke, dari dua penjelasan ini coba saya berikan contoh yang gampang aja di lapangan. Teman-teman bisa bantu jawab nih. Kalau penjual gorengan ya, nah itu kalau kita masukkan ke sini MTS atau MTO, dia masuk mana teman-teman? Bisa dibantu jawab, bisa lewat chatbox atau lewat suara juga nggak apa-apa. Kalau penjual gorengan, MTS atau MTO? Sambil saya minum. Gimana? Ada yang ini atau belum terpikirkan atau sudah ada bayangan? Dijawab aja ya di chat box-nya ya. Oke, sudah ada satu, Pak Dwi. Oke, Mas Fajar. Mbak Zahrotul. Oke.
Ada lagi ya, cukup ya. Oke. Jadi penjual gorengan memang masuknya ke MTS, made to stock. Jadi dia nyetok dulu. Jadi nggak mungkin kan Anda beli gorengan ya. Beli apa Mas? Beli pisang goreng misalnya. Nah, baru pisangnya dibuka ya, dipotong, dimasukin tepung, digoreng. Nah, Anda kalau lihat kayak gitu, waduh, sudah males duluan dia lihat kok sedikit kok ini baru digoreng gitu ya. Mungkin baru selesai produknya itu pisang gorengnya 2-3 menit kemudian lah. Dan itu nggak bisa Anda makan juga kan, Anda harus tunggu dingin ya. Sudah tahu kayak gitu pergi aja nggak jadi Pak, saya tak pergi aja. Pergi ke tempat lain dia. Jadi penjual gorengan dia harus goreng dulu ya, karena harus lihat. Jadi baru naruh di tempatnya itu dan orang datang baru milih-milih ya, pisang goreng, tahu, tempe dan lain sebagainya. Dan beberapa teman-teman kemarin ada yang bilang juga ya Pak, gorengan juga ada yang MTO apa itu ini apa mendoan ya. Jadi mendoan tuh memang digoreng, pesan baru digoreng ya supaya mungkin lebih kerasa kriuknya ya. Kalau sudah lama agak lemes dia, jadi kurang bisa dinikmati lah. Oh ya itu khusus perlakuannya untuk yang apa namanya mendoan. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa apa yang kita produksi itu nggak bisa kita milih ya. Kadang-kadang ada yang nanya, bagus mana nih MTO sama MTS? Nggak bisa ya. Jadi memang produknya seperti apa produk Anda itu. Ya. Kalau gorengan jelas nggak, dia kan nggak bisa milih MTO ya. Sebagian besar gorengan kan nggak mungkin milih MTO. Ditinggal pembelinya. Tapi kalau mendoan mungkin ada case khusus dia harus MTO. Seperti itu. Jadi memang harus milih. Walaupun ada perusahaan yang menerapkan dua ini, pasti produknya beda. Coba saya jelasin. Oke, kalau make to order ini paling gampangnya ya teman-teman, kalau kalau apa namanya sering saya tanyain dan jawabannya mesti penjahit baju. Jawabannya mesti itu. Dan ada contoh lain yaitu penjual es jus. Jadi es jus itu sering kali kita pesan dulu ya. Jadi datang pesan baru dibuat. Dan jarang sekali dia itu nyetok ya. Ada datang mau beli apa Mbak? Jus apukat langsung dikasih dari bawah, dia bilang ini jus apukat. Kalau sudah jadi ya, jadi pasti akan ini apa nggak menarik ya. Mereka pasti menganggap ini kapan buatnya ini jus apukat ya. Padahal lo baru buat tadi pagi sebenarnya. Cuma kan orang tuh kesannya kalau sudah jadi jus tuh kayak nggak fresh gitu ya, nggak kurang apa namanya kurang kurang menarik ini kalau nggak dilihat prosesnya. Ya. Nah, sehingga penjual es jus itu banyak yang dia nunggu orderan, dia milih nunggu orderan MTO, jadi nunggu MTO, nunggu orderan, jadi dibuatin dulu. Kadang kan juga pembeli itu kalau beli es jus ada yang udah dicampur ya, buah naga sama stroberi atau gulanya dikurangi, es batunya dibanyakin ya. Nggak mungkin ya es batu dikurangin. Jadi permintaannya banyak, bisa customize. Kalaupun dia mau nyetok, ya nyetoknya pasti untuk yang sering laku ya. Misal tadi apukat, sirsa, tentu nggak banyak juga, nggak semua stoknya buah dia dibuatin jus. Nah, nih paling buat kalau laku sehari itu 10, dia buatin separuhnya, 5. Mungkin ada orang yang ingin cepat, juga ada sih kan kayak gitu. Tinggal pilihan aja. Oke, kita bergeser ke CTO ya, namanya configure to order. Jadi ada sistem operasi ya, dari manufacturing itu yang dia tinggal menggabung-gabungkan langsung bisa jadi finish good. Jadi sebenarnya barangnya sudah semi finish nih ya. Jadi nanti tinggal di finishkan, dilengkapi hal-hal yang dibutuhkan ya diminta, baru dia jadi finish good dan dikirimkan. Misal kayak perusahaan furniture yang saya jalanin itu, dia barangnya sudah jadi dulu, udah jadi misal kursi ya, sudah jadi kursi ya, kursi kayak kursi makan tuh ya, sudah mendapatkan syarat sebagai disebut kursi. Ada 4 kaki, ada 1 dudukan, ada 1 sandaran, tuh sudah kursi ya. Tinggal nanti pesanannya seperti apa orderannya dari sales, dari marketing, dari distributor atau dari customer dia. Ini saya pesan di buat minggu depan kursi jenis A ya, warna merah, dikasih spon warna hijau, dikasih sandaran rotan. Tambahnya itu ditambahin sama dia. Dikonfigur ya. Tambahin itu, tambahin spon, dicat merah, dikasih sandaran yang rotan dan lain sebagainya. Jadinya buat 100 itu namanya configure to order. Jadi sudah ada barangnya. Oke, kita bergeser ke ini apa engineer to order. Jadi ini benar-benar apa namanya mulai dari awal. Jadi dari proses awal. Kalau ada orang pesen suatu produk ya, ini kan sebenarnya anak dari
pengembangan dari MTO. Ini MTO juga, tapi ini configure. Ini MTO juga, tapi dia engineer. Jadi dari desain. Misal kayak di pabrik aparel ya, atau pakaian yang jadi garment itu, kadang-kadang ada buyer yang pingin baju tapi dia masih di dalam bayangan, mesti gambar-gambar. Itu buat kayak gini bisa nggak ya? Ada kantongnya di tengah, kancingnya di belakang, ya baru banget nih. Selera, illustratingnya di lengan, ya. Kerahnya model bintang-bintang gitu kan aneh ya. Jadi dipelajari sama tim garmennya, kelihatannya sulit ini Pak kayak gitu. Baru nanti dikasih masukan ya. Apa namanya itu, masukannya apa? Baru dia dibuat jadi, wih bagus nih. Oke kita produksi massal, baru diproduksi massal. Jadi benar-benar dia mulai dari bawah nih buatnya. Banyak produk seperti itu ya. Misal kalau teman-teman ingat ya, Pocari Sweat lah misalnya. Dulu kan kita nggak tahu ya, ada minuman Pocari Sweat itu yang mengganti ion, ya, yang bangun tidur itu kita butuh kehilangan ion, butuh ion, ya habis lari. Taunya sih butuh air ya seger, tapi kan tambah ion segala kan. Diedukasi terus menerus ya, produknya dibuatin, gimana caranya supaya enak, supaya mengandung ini itu, dan kemudian marketing mengedukasi. Itu kan sebenarnya dari awal juga gitu yang buatnya. Jadi awalnya nggak ada yang tahu produk itu. Jadi itu engineer to order, setelah laku keras baru dia bisa berani untuk mass production, jadi diproduksiin banyak-banyak, orang baru beli. Nah contohnya seperti itu. Teman-teman juga kalau misal terpikirkan suatu produk ingin membuat, ya itu juga disebut engineer to order. Jadi dari awal mikir ini buat seperti apa. Kan di sekarang juga banyak ya mungkin startup yang memanfaatkan internet ya, bisnis yang memanfaatkan internet ya, itu kan juga memikirkan produk apa yang bisa membantu orang kayak gitu ya. Sambil dipikirkan itu kan juga engineer ya. Tapi ini lebih ke manufakturnya. Jadi membuat suatu produk fisik jadi dia ya. Nah, kelebihannya kalau yang CTO itu ya sama, ini stoknya lebih nggak banyak ya karena dia nyiapin yang semi finish saja, nanti sambil kalau yang semi finish dipakai baru dia nyetok lagi kayak gitu. Kemudian produknya bisa agak lebih luas ya, pilihannya agak lebih banyak. Jadi satu kursi dia bisa jadiin warna apapun, bisa dikasih tambahan sandaran tangan, dikasihin sandaran belakang yang modelnya bisa pakai spons kah, pakai rotan kah, pakai kayu atau pakai apapun bisa. Jadi varian produknya bisa lebih banyak, tapi stoknya harus banyak itu dia ya. Kemudian mungkin planningnya agak lebih mudah ya, jadi dia hanya memproduksi produk dasar istilahnya, produk semi finish. Oke. Kemudian yang ETO ini lebih ke melayani ya, jadi orang-orang yang perusahaan-perusahaan mungkin besar yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendapatkan bantuan untuk memproduksi produk barunya. Jadi dia bisa dibantu dengan perusahaan yang menerima engineer to order. Misal kalau contohnya itu di perusahaan spare part-nya MotoGP yang kemarin ya di Mandalika ataupun F1 nanti ada Formula E, itu kan spare part-nya mesti kalau dia setiap tahun kan membuat desain mobil yang nggak baru, motor agak baru, kadang ada membutuhkan spare part, membutuhkan alat-alat yang baru ya, jadi itu kan didesain khusus banget ya, baru, dan dia produksi hanya untuk itu aja, nggak mungkin di mass production ya, motor mana yang memakai spare part-nya mobil motor itu ya, nggak, mungkin jarang banget ya, hampir jarang, jadi hanya diproduksi untuk kebutuhan pagelaran tadi ya, MotoGP ataupun yang ini namanya Formula E atau Formula 1. Oke. Ini saya coba kasih pertanyaan lagi ya, yang ada di pinggir jalan saja. Misal kalau ada penjual ya, penjual lagi nih ya, penjual gorengan, penjual jus ya, makanan terus. Penjual gado-gado. Nah, kalau penjual gado-gado kita taruh di tipe operation ini ya, dia masuk ke mana ya? Masuk ke MTS, MTO, CTO atau ETO. Teman-teman mungkin bisa terpikirkan ada jawaban, bisa dijawab lewat chat box juga. Oke, Mbak Yuliani, CTO. Yang lain?
Ini supaya mudah membayangkan contohnya ya. Mbak Sri, oke, CTO. Mbak Ali, CTO. Mas Aris, CTO. Oke. Mas Agus, MTO. Oke. Nah ini tuh beda ya. Mas Fajar. Banyak nih yang jawab nih ya. Cukup ya. Yep, ada lagi. Benar ya. Jadi dia masuk ke apa ini jawaban terakhir? MTO. Mbak Dwi ya. Oke. Jawabannya CTO ya. Jadi configure to order. Jadi kalau di perusahaan di penjual gado-gado itu dia dari rumah udah produksi ya, udah siapin semua nih lontongnya, dibuatin, motong-motong selada, nyuci selada ya. Apalagi ya ini apa toge, ada kentang mungkin, ada telur, udah dikukus, kemudian yang penting itu ini bumbunya ya, bumbu kacangnya itu dan udah diproduksiin semi finish ya. Udah siap nih di rombongnya, dia keliling baru ada beli baru campur-campur sama dia. Campur-campur, jadi dikonfigure ya. Di assembly lah istilahnya dibuatin baru jadi. Nah, itu kan dia modelnya lebih ke CTO kalau penjual gado-gado. Jadi dia sudah nyiapin setengah jadi produk finishnya. Finishkan produk finishnya kan yang gado-gado tadi. Nah itu contohnya. Nah kalau penjual makanan yang lain, tadi kan kita sudah contoh MTS sudah ada, MTU sudah ada, CTO sudah ada. Sekarang ETO contohnya adalah eh, apa namanya catering ya. Kalau catering itu sebenarnya MTO bisa masuk, cuma kan dia sudah ada menunya ya. Jadi dia nggak buat-buat baru bener nih, sudah ada menunya, ada sebagian bahannya sudah tersedia, jadi pesanan paket A, paket B, paket C. Nah kadang itu ada yang pingin nambah, ya. Saya bisa dong dibuatin ini ya, atau nanti yang apa makanannya ini tuh agak dibuatin, dikasih topping apa, ditambahin ini, jadi ada pesanan tambahan-tambahan. Nah, itu masuknya ke ETO, jadi kalau cateringnya bisa, ya kita akan coba buatin kayak gitu ya. Itu dia lebih bisa melayani permintaan seperti itu ya. Engineering to order. Walaupun sebenarnya dia MTO tapi MTO agak lebih ke bawah, ke lebih engineer juga. Kalau catering kan dia nggak siap apa-apa ya, jadi siap hanya menu-menunya saja, nanti bahan bakunya baru dibeliin ya. Seperti itu dan apa varian produknya juga banyak ya. Kalau dia bisa melayani permintaan-permintaan tambahan itu, dia bisa masuk sebagai engineer to order, jadi dari bawah beneran. Oke, itu mengenai manufacturing ya, operation.